Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ja'alallahu syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Akhadna ma atahum rabbuhum. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun wa bil ashari hum yastaghfirun. Majelis salat Isya, tarawih dan witir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya untuk Allah, pencipta, pemelihara, pendidik alam semesta. Selawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga senantiasa disampaikan ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Abu Daud, nomor hadis 3915. Hadis ini mengurai tentang betapa pentingnya bulan suci Ramadan. Ada satu kisah yang cukup inspiratif yang mungkin bisa menjadi iktibar bagi kita semua. Ada salah satu sahabat Rasul yang bernama Talhah bin Ubaidillah. Talhah bin Ubaidillah ini salah satu sahabat Rasul yang sangat gemar sekali menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika Talhah dan dua sahabatnya diminta oleh Rasul untuk melaksanakan jihad di jalan Allah. Tiba pada saat jihad tersebut, dua orang sahabatnya, satu di antaranya syahid di medan perang dan satu lagi selamat dan kembali di tengah-tengah masyarakat. 1 tahun kemudian, yang selamat dari jihad ini kemudian tertimpa sakit dan kemudian meninggal dunia. Lalu satu ketika Talhah bermimpi seakan-akan ia berada di pintu surga. Lalu terdengar suara memanggil, "Wahai fulan yang sakit, masuklah kamu ke dalam surgaku," kata Allah. Pada saat itu Talhah bertanya pada dirinya, mengapa orang yang sakit, yang dia selamat dari medan perang, kemudian dia sakit, itulah orang yang pertama dipanggil oleh Allah untuk masuk ke dalam surganya. Padahal Allah dan Rasul menjanjikan siapa-siapa yang berjihad di jalan Allah, dia akan masuk surga. Lalu kemudian terdengarlah panggilan yang kedua, "Wahai fulan yang meninggal pada jihad di jalan Allah, masuklah kamu ke dalam surga." Lalu orang tersebut pun masuk. Dan panggilan ketiga ditujukan kepada Talhah. Tetapi Talhah pada saat itu tidak dimasukkan ke dalam surga, tapi dia disuruh kembali untuk beribadah kepada Allah. Cerita ini kemudian terdengar di tengah-tengah sahabat, sehingga sahabat pun bertanya pada dirinya, mengapa orang yang jihad tidak terlebih dahulu dipanggil oleh Allah masuk ke dalam surga? Kenapa yang selamat kemudian dia sakit, itulah orang yang pertama dipanggil oleh Allah? Akhirnya cerita ini pun sampai di telinga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kemudian Rasul memanggil Talha, "Wahai Talha, betulkah kamu bermimpi seperti ini, seperti ini, seperti ini?" "Ya Rasul." "Saya bertanya pada diri saya, ya Rasul, engkau mengatakan bahwa orang yang berjihad di jalan Allah akan mendapatkan surga. Tetapi mengapa orang yang sakit terlebih dahulu dimasukkan ke dalam surga?" Lalu Rasul pun berkata, "Apakah temanmu, saudaramu yang sakit itu bertemu dengan bulan Ramadan?" "Benar ya Rasulullah." "Apakah dia beribadah di bulan suci Ramadan?" "Benar ya Rasulullah." "Kalau begitu, fima bainahuma mimma bainas sama'i wal ard." Sesungguhnya jauh perbedaan di antara keduanya laksana langit dan bumi. Majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, begitulah keistimewaan dari bulan suci Ramadan ini. Dalam surah Az-Zariyat, Allah menjanjikan kepada kita orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah. "Innal muttaqina fi jannatin wa uyun." Orang-orang yang bertakwa akan dimasukkan Allah ke dalam surga. Mengapa kita masuk ke dalam surga? "Innahum kanu qabla dzalika muhsinin." Karena orang yang bertakwa, ia selalu mendekatkan diri kepada Allah. Dia selalu melakukan perbuatan kebaikan kepada Allah. Oleh karena itu, Allah memasukkan kita ke dalam surga. Majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Ramadan tinggal beberapa hari lagi. Sebentar lagi dia akan berpisah dengan kita. Dia akan jauh dari kita. Oleh karena itu, kesempatan ini mari kita gapai dengan sebaik-baiknya. Jangan biarkan Ramadan ini berpisah begitu saja. Karena kita belum tentu, belum bisa menjamin apakah kita bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Majelis yang dirahmati Allah, jangan sampai hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari, celaka orang yang sampai bulan akhir Ramadan dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.